Hai semua, gimana kabarnya? Buat kalian yang lagi dengerin podcast ini adalah podcast pertamaku. Selamat menikmati, semoga suka ya. Seperti biasa, aku selalu tidur telat karena asyik menonton film series sampai larut malam. Atau terkadang mendengarkan lagu tahun 70-an, menonton video di internet, dan membaca buku. Ya, kurang lebih seperti itulah kegiatan setiap malamku. Namaku Rosalind, seorang remaja yang tidak pernah mengalami kisah cinta dalam hidupnya. Entah, aku hanya merasa belum menemukan sesosok lelaki yang meyakinkanku akan cintanya. Saat ini aku hanya memikirkan bermain bersama teman dan fokus dengan kuliahku. Banyak orang yang bilang karena sikapku yang dingin dan sedikit jutek sehingga banyak lelaki yang takut mendekatiku. Aku tidak tahu bagaimana aku harus bersikap. Inilah apa adanya aku, tidak dibuat-buat dan tidak dikurang-kurangi. Orang yang belum mengenalku mungkin akan berpikir aku sombong dan judes. Musik senam tetangga sebelahku sudah terdengar. Percuma memasang alarm, musik tetangga sebelah lebih kencang dari alarmku sendiri. "Bangunlah cantik, sudah jam berapa ini?" tanya ibuku. Aku ngantuk sekali. Semalam aku begadang, Bu, menonton film," jawabku dengan suara yang masih mengantuk. "Haduh, anak cantik ini. Tidak baik terus-terusan begadang seperti itu, Nak. Cepat siap-siap kuliah, nanti kamu telat," suruh ibu sambil mencium kening putri kesayangannya. Roti gandum bakar yang diisi madu dan segelas teh hijau hangat sudah siap di meja. Menu sarapan kesukaanku yang tidak pernah terlewatkan hampir setiap pagi. Setelah menghabiskan sarapan, aku langsung bergegas ke kampus. Pagi hari yang cerah di hari itu seketika sirna, ditutupi oleh awan gelap dan sinar matahari perlahan termakan oleh awan itu. Kuambil kunci mobil ayahku dari laci, sudah pasti ku diizinkan membawa mobil, melihat sepertinya akan turun hujan. Tidak lupa aku berpamitan dengan ibu dan ayah. Tidak lupa juga untuk salim dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum, doakan hari ini lancar ya." Di perjalanan hujan seperti marah. Kilat dan suara geledek seakan-akan sedang berdebat. Tiba-tiba salah satu temanku mengabari bahwa kelas pagi ini mendadak akan ada kuis. Aku langsung tancap gas dengan cepat agar sampai di kampus tepat waktu. Setibanya di kampus, aku langsung bergegas lari menuju kelas yang berada di lantai 5. Melihat lift sudah penuh, aku memilih menggunakan tangga agar lebih cepat. Ketika aku sedang tergesa-gesa menaiki anak tangga, tiba-tiba dengan tidak sengaja aku menabrak seorang lelaki. "Maaf ya, aku tidak sengaja. Aku sedang buru-buru. Aduh, maaf banget," ucapku dengan malu dan merasa bersalah kepada lelaki itu. Tetapi ia tidak mengucapkan apapun dan hanya melihat aku yang sedang berlari tergesa-gesa. Sesampainya di kelas, semua orang sudah siap di kursinya masing-masing. Sementara aku yang seketika menjadi pusat perhatian karena rambutku yang lepek dan bajuku yang basah. Pak dosen di pojok ruangan hanya menatap dan menggelengkan kepala ke arahku. Ku keluarkan buku catatan dengan motif bunga mawar yang sangat mencolok. Mencari pulpenku yang tidak ada, aku heran kemana pulpen itu. Dan tiba-tiba seorang lelaki menghampiriku. "Kamu yang tadi nabrak aku ya? Nih pulpenmu tadi jatuh," sambil menyulurkan pulpen itu di tepat di depan wajahku. Aku menoleh ke atas dan berkata, Iya, makasih ya. Maaf tadi nabrak kamu," jawabku dengan rasa malu. "Iya, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong aku boleh duduk di sampingmu nggak?" tanya dia. "Oh iya, perkenalkan, aku Rehan. Nama kamu siapa?" lanjut dia menanya kepadaku. Aku yang masih bingung dan belum sempat menjawab pertanyaan yang pertama, ia sudah melontarkan pertanyaan kedua. "Rosalind," jawabku singkat. Saat dari kejadian yang tak disengaja di tangga kampus itu, aku dan Rehan menjadi semakin kenal dekat. Rehan anak yang seru, baik dan suka membuatku tertawa dengan guyonannya. Dan ternyata dia satu jurusan denganku, sehingga kami sering belajar bersama. Kebetulan juga rumah kami berdekatan, sehingga aku sering berangkat dan pulang bareng dengan Rehan. Aku dan Rehan memiliki banyak kesamaan. Kami berdua sama-sama suka kuliner, menonton film series, dan Rehan juga suka mendengarkan musik barat tahun 70-an. Banyak sekali kaset musik koleksinya. Hal tersebut membuat kami berdua semakin hari semakin dekat. "Cie, aku lihat ada yang sedang jatuh cinta nih," ejek Ratna. "Hati-hati loh, nanti kamu baper,"
alias bawa perasaan. Yang terpenting sih dia baik sama kamu dan tidak pernah kurang ajar. Kalau dia sampai nyakitin kamu, awas aja, aku yang akan maju, kata Ratna. Ratna, sahabatku dari kecil. Kami berdua selalu bersama, bahkan dari SD, SMP, SMA, kami satu kuliah. Dia sudah seperti saudaraku, sampai-sampai banyak orang yang bilang kalau kita berdua ini seperti anak kembar. Keluarga Ratna dan keluargaku sudah kenal dekat, karena ibu kami berdua juga bersahabat sejak waktu kuliah. Aku lahir 4 hari kemudian setelah Ratna lahir. Makanya kami berdua selalu merayakan hari ulang tahun bersama. Bahkan rumah sakit tempat kami dilahirkan pun sama. Pukul 5 sore aku pulang kuliah, melihat ibu di dapur sedang sibuk memasak untuk makan malam. Walaupun aku sangat lelah, aku sempatkan waktu untuk membantu ibu memasak. Masakan ibu tidak ada duanya, pokoknya semua masakan ibu enak banget. Setelah membantu ibu, aku bersih-bersih dan tiduran di kasur yang nyaman itu. Tentunya ditemani dengan suara merdu Freddie Mercury, vokalis dari band Queen itu. Kubesarkan volume dan beraga seperti sedang mengadakan konser. Ku dengar seseorang memanggil namaku sama-sama di balik musik itu. Ternyata ibu yang memanggil. Ku kecilkan volumenya. Ibu memberitahu bahwa Rehan datang dan sedang menunggu di ruang tamu. Sontak aku kaget dan panik seketika. Langsung ku ganti pakaian yang tadi hanya daster rumahan yang rusuh, ku ganti dengan kaos dan celana panjang. Tidak lupa sedikit parfum. Memang ya rata-rata anak penggemar musik jadul tuh kayak kamu gini nih. Pasang musik kencang-kencang, teriak-teriakan, ucap Rehan. Hahaha, memangnya kamu tidak? Kan kamu juga seperti itu, sama saja, saut aku tertawa. Iya, aku ingin menyatakan sesuatu kepadamu, tapi sebelumnya ayo makan dulu somai Abang Udin kesukaanmu, kata Rehan mengejek. Siomainya yang aku suka, bukan abangnya, hahaha, ucapku tertawa. Ngomong apa sih, cepetan deh, bikin orang penasaran aja, tanya aku. Mungkin kamu sudah tahu, Ros, perasaanku kepadamu selama ini, dari sikapku kepadamu dan lain sebagainya. Aku suka sama kamu, Ros. Aku gak bisa berhenti mikirin kamu, ucap Rehan. Sejak kapan? Tanyaku bingung. Sejak dari awal aku melihatmu, aku sudah tertarik denganmu. Aku bersyukur banget kamu menabrak aku di tangga kampus itu. Aku rasa inilah takdir. Ketika kamu pulang dan membuka pagar rumah dengan lambaian tanganmu ke arahku, di situ aku merasa ada yang hilang, lanjut Rehan. Handphonemu hilang? Tanya aku bingung. Kamu yang hilang, Rose. Baru sebentar saja kita berpisah, aku sudah kangen. Dari situ aku merasa ini perasaan yang serius dan nyata, ungkap Rehan. Bagaikan menaiki wahana permainan trampolin hatiku dibuatnya. Aku tidak pernah merasakan situasi seperti ini sebelumnya. Ini adalah pertama dalam hidupku. Seorang lelaki yang aku sukai menyatakan perasaannya tepat di depan wajahku. Tak kusangka, Rehan langsung menggenggam kedua tanganku. Rose, aku ingin hubungan ini lebih dari sekedar teman. Kamu mau tidak? Beri aku waktu, Ray, jawab aku. Rehan tidak menjawab. Ia hanya menganggukkan kepala. Karena saat itu sudah larut malam, Rehan pun berpamitan dengan ibu untuk pulang. Sebenarnya aku senang dia ternyata merasakan hal yang sama denganku. Tetapi aku bimbang harus menerimanya atau tidak. Karena sejujurnya, aku belum yakin dengan diriku sendiri. Aku tidak tahu aku harus bagaimana. Lebih baik kamu ikuti saja apa hatimu. Aku tahu, Ros, kamu juga merasakan hal yang sama dengannya. Tidak ada salahnya kamu menyatakan yang sejujurnya. Kalau kamu memendam perasaan terus-menerus, nanti kamu akan menyesal di kemudian hari, ucap Ratna menasehatiku. Terima kasih ya, Rat. Aku sedikit lebih lega sekarang. Kemudian aku memutuskan untuk menelepon Rehan dan memberi jawaban atas perasaan dia kepadaku. Halo, Ray. Aku udah memutuskan, kataku dengan suara gugup. Lalu? Tanyanya singkat. Iya, aku mau, jawabku. Itu adalah malam terbahagia dalam hidupku. Aku resmi berpacaran dengan Rehan. Seseorang yang seharusnya marah saat bertabrakan denganku di tangga itu, malahan sekarang menjadi pacarku. Cahaya matahari menyinari wajahku, membuat aku terbangun. Ternyata ibu yang membuka hording jendela, sengaja agar aku terbangun dari tidur. Setelah aku selesai siap-siap untuk ke kampus, aku tidak lupa untuk membuat Raihan sarapan roti gandum madu. Aku yakin dia pasti akan suka juga.
Di perjalanan menuju kampus, tiba-tiba Rehan memintaku untuk mengambil tasnya yang berada di kursi belakang. Rose, bisa tolong ambilkan tasku di belakang. Tolong ambilkan dompetku juga ya. Buka aja, gak apa-apa, suruh Rehan. Melihat kotak putih bercorak bunga dengan surat yang ditempel di atasnya membuatku terkejut. Jantungku berdetak dengan cepat. Dan benar saja, di dalam sana ada setangkai bunga mawar merah dan kalung dengan simbol hati yang sangat indah. Mobil itu menepi di pinggir jalan. Rehan mengambil kalung itu dan memakaikannya di leherku. Somebody to Love dari band kesukaan kita berdua Queen diputar. Hujan turut membasahi jalanan dan dedaunan saat itu. Iya, hujan di bulan Desember. Aku suka, karena saat itu aku benar-benar merasakan yang namanya jatuh cinta. Tepat di hadapan wajahku, Rehan berkata, "Aku mencintaimu." Aku kaget, itu sudah pasti. Bayangkan saja 18 tahun ku hidup tidak pernah ada lelaki yang menyatakan itu padaku. Dan ini pertama kalinya. Aku juga, jawabku singkat. Sepanjang perjalanan tanganku tidak dilepas dari genggaman tangannya. Kami berdua menyanyikan lagu kesukaan kami. Hujan di bulan Desember tahun ini berbeda, penuh cinta. Bertahun-tahun aku dan Rehan menjalani hubungan. Lika-liku telah kita lewati bersama. Setelah lulus kuliah, aku magang di salah satu perusahaan asing. Begitu juga dengan Rehan. 4 tahun kemudian, setelah lulus kuliah, tepat di tanggal dan bulan yang sama, seperti saat pertama aku bertemu dengan Rehan di tangga itu, Rehan melamarku. Lalu 1 tahun kemudian, aku dan Rehan menikah. Karena kita berdua sangat suka kuliner, aku dan Rehan membuka usaha restoran yang berada di pusat kota, dengan nama R&A. Usaha restoran kami dapat dibilang cukup sukses, karena telah memiliki 8 cabang restoran di berbagai daerah. Aku dan Rehan hidup bahagia, sampai pada akhirnya kita dikaruniai 2 anak kembar yang sangat lucu. Betapa bahagianya dan bersyukurnya aku memiliki suami yang sangat mencintaiku dan kedua anak kembar yang pintar. Aku tidak menyangka perjalanan cintaku dengan Rehan berakhir bahagia seperti ini. Dia adalah cinta pertama dan terakhirku.